Mari kita berdoa. Benar Tuhan, segala sesuatu berubah. Diri kami juga berubah. Dunia ini berubah. Namun kami bersyukur Engkau tidak pernah berubah dan firman-Mu kekal selama-lamanya. Apa yang Tuhan pernah ucapkan, tidak pernah Tuhan tarik kembali. Tidak seperti kami, seringkali salah bicara. Ampuni kami orang berdosa. Kiranya Tuhan berbicara, firman-Mu berbicara ke dalam setiap hati jemaat-Mu, hati hamba-Mu, supaya kami jangan beribadah dengan sia-sia, karena Engkau berjanji waktu kami datang kepadamu. Engkau menyucikan kami dengan firman-Mu. Engkau menguduskan kami untuk berjalan hari demi hari, sampai kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Berkati pemberitaan firman-Mu hari ini. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa memasuki hari yang ketujuh, minggu yang pertama dari tahun yang baru, tahun 2024. Selamat memasuki tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Hari kita akan masuk dalam satu tema, yaitu harga satu nyawa. Apakah Bapak Ibu pernah memikirkan berapakah harga tubuh kita? Atau kalau dengan nyawa bagaimana? Saya mau membandingkan dengan satu gambaran tentang bahwa robot yang ada di dalam dunia ini sudah semakin maju. Ada 3 robot yang saya coba perhatikan dengan kurang lebih harganya masing-masing. Dari Tesla, kita tahu sangat terkenal buat mobil dan buat segalanya yang berkaitan dengan high-tech, dia menamakan robotnya itu Optimus sebelah kiri. Kalau jadi dijual itu harganya katanya rencana dijual dengan harga 300 juta. Nanti saudara bisa suruh dia ini, itu dan sebagainya. Bukan hanya ngepel lantai, sekarang robot cuma buat ngepel lantai, tapi nanti bisa untuk yang lainnya. Sedang dipersiapkan. Lalu ada yang lebih canggih lagi yang namanya Ameca. Saya cari tahu sekitar 100.000 US dollar. Jadi sekitar 1,5 miliar kalau mau dibeli, beli aja si Ameca untuk mungkin cuci piring, cuci apa segala macam. Untuk hal-hal yang saudara bisa perintah mungkin diajak ngobrol juga bisa. Dan yang lebih canggih lagi si Sophia, robot Sophia. Itu harganya kalau saya lihat dalam sebuah lelang 700.000 US dollar atau 10,5 miliar. Jadi paling mahal dia. Karena bisa senyum, matanya bisa ngelirik gitu ya, seperti manusia. Ini robot-robot semua. Makin hari makin canggih, makin hari makin membuat manusia semakin hidupnya makin enak, tinggal suruh-suruh di program dan sebagainya. Ini robot. Tetapi saudara, kalau kita mau bandingkan dengan manusia yang adalah gambar dan rupa Allah, maka semua nilai itu tidak akan ada artinya. Baik yang harganya 300 juta, 1,5 M, atau yang 10,5 miliar. Nggak bisa dibandingkan dengan seorang manusia. Kenapa? Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menghembuskan nafas roh ke dalam pribadi manusia. Maka manusia menjadi begitu berharga. Tuhan tidak pernah mati untuk burung merak. Tuhan tidak pernah mati untuk binatang, untuk bintang-bintang, untuk bulan, untuk alam semesta. Tidak pernah Tuhan mati untuk mereka. Tapi Tuhan mati untuk saudara dan saya. Amin. Makanya waktu saya memperkirakan berapakah nilai, kenapa Tuhan begitu concern, kenapa Tuhan begitu memperhatikan saudara dan saya. Kenapa kalau ada satu nyawa boleh diselamatkan,
maka malaikat di sorga bersorak-sorai. Kenapa tidak dikatakan kalau burung penguin, burung-burung yang lain itu bisa diselamatkan dari pemusnahan, maka malaikat di sorga bersorak-sorai? Enggak ada itu. Semua boleh musnah. Hewan-hewan, tanaman-tanaman langka tertentu silakan hilang. Saya teringat kalau tanaman langka ingat keranji, saudara. Saudara ingat keranji? Kita yang baby boomers atau yang angkatan 60-an, kita suka main keranji itu diadu-adu siapa yang menang, siapa yang kalah tuh. Kalau yang angkatan sekarang nggak ngerti apa sih main keranji, diapain ini Pak? Ini diaduin aja yang menang, nah kamu menang tuh, ya paling hebat. Itu sekarang udah agak susah itu nyari namanya keranji itu, langka. Tapi Tuhan nggak peduli itu mau hilang aja. Tapi manusia, bahkan hari ini ketika kita merenungkan tadi sudah dibaca, orang yang sudah tidak punya harga nilainya lagi, sudah dibuang. Di tengah masyarakat, lu mau mati, mau hidup, terserah. Pokoknya jangan ganggu gua, hidupnya di pekuburan. Lalu saya coba cari tahu beberapa website, tentunya begitu banyak website yang memberikan ulasan berapa sih kalau organ-organ tubuh manusia ini dipreteli, berapakah harganya? Jantung, saudara, jantung manusia maksudnya ya, jantung kita nih, di Amerika bisa laku seharga 1 juta US dollar atau 15 miliar. Lever, hati, itu dihargai 8,4 miliar. Ini saya ambil dari sumbernya medicalfuturist.com. Lalu ginjal ini kan sering bermasalah. Kalau mulai ginjal rusak, orang mulai pikir sampai dicangkok. Lalu antri, gue pengen beli ginjal, antri. Di China katanya lebih murah, banyak black market. Ngantriannya juga lama itu. Tapi kalau di Amerika katanya dinilai sepasang ginjal 7,8 miliar. Kulit manusia 10 US dollar per inci. Yang nggak tahu ngitungnya bagaimana ya, kulit kan kita biasa kulit sapi, kulit kerbau dibikin kerupuk, rambak atau apa gitu dimakan kan enak. Ini kulit manusia juga ada nilainya. Usus, nah dinilai usus 7,5 juta rupiah. Bola mata kornea saudara, makanya hati-hati baca handphone, baca di gadget saudara, karena mata kita bisa lemah. Saya ke dokter mata, kata dokter spesialis mata, dia bilang, Pak, jangankan Bapak, saya juga yang masih 30-an ini bisa mata saya, kornea saya juga bisa bermasalah Pak. Maka mesti istirahat, jangan terus-menerus lihat handphone. Mau tidur lihat handphone, bangun tidur lihat handphone, mau makan handphone. Kemarin saya sempat ke satu tempat, saya bilang sama istri saya, aduh saya senang lihat keluarga itu. Ada opa, ada oma, ada anaknya, ada cucunya, nggak pegang handphone sama sekali. Ngobrol, terus mau makan gado-gado. Terus anaknya bilang, kata mamanya, tanya sama opa, itu punya opa. Pak, opa boleh nggak makan kerupuknya? Makan. Saya bilang, di sebelah saya lihat itu, ini persekutuan di meja makan yang begitu indah. Sebelumnya saya ceritakan orang semuanya pegang handphone. 5-6 orang, semua nggak ada yang komunikasi. Tapi kemarin saya lihat ini kelihatan bahwa keluarga ini sederhana, nggak kaya-kaya amat lah, nggak mewah-mewah, mungkin nggak pakai mobil mewah dia. Karena makannya juga di tempat sederhana. Tapi saya lihat keindahan sebuah persekutuan meja di dalam keluarga itu. Nah saudara, apa yang paling berharga dalam diri kita? Maka mata tadi harus kita jaga baik-baik. Karena harganya bola mata itu 45 juta. Saya pikir mungkin terlalu murah ya. Siapa yang mau jual 45 juta kornea? Nggak mau lah ya 45 juta. Mobil Luxio itu 45 juta. Apa yang udah 10 tahun mobil gereja mungkin harga segitu kali 50 juta. Masa ditukar itu bola mata saya nggak mau Pak. Tapi ini perkiraan. Lalu kalau saya coba hitung-hitung total berapa sih? 32 miliar. Belum termasuk kulit. Jadi kulitnya saya nggak hitung, saya nggak tahu bagaimana. 32 miliar, kata salah satu website tadi. Saya cari lagi di YouTube, Live Nogin, subscribernya ada 3,2 juta, banyak ya. Kalau subscriber sudah 3 jutaan kan berarti udah lumayan itu, YouTube itu. Nah dia begitu banyak subscribernya yang suka akan dia punya konten, dia katakan kalau di pasar gelap, organ-organ tubuh ini manusia bisa dijual dengan harga cukup 15 miliar. Jadi semua dipretelin.
Ya saya nggak tahu apakah, ya pastinya sudah mati. Kalau masih hidup dipretelin ya kasihan juga ya. Memang ada orang-orang tertentu yang jual organ-organ tubuhnya demi menghidupi anak, keluarga, dijual, ginjal. Ya kalau nggak mungkin sepasang ya, satu. Kalau dijual satu kan masih ada satu, masih bisa bertahan. Sekian dan sebagainya. Tapi rata-rata yang sudah tidak terpakai atau sudah dianggap dihitung-hitung dalam kondisi sudah meninggal. Tetapi kalau masih hidup, manusia masih hidup, terus dulu ada satu film bagaimana organ-organ tubuh diambil, manusianya masih hidup, dibunuh, dimatikan lalu diambil. Wah itu saya kaget, ada satu website mengatakan bisa nilainya ratusan miliar, 45 juta US dollar. Wow, saya bilang mahal sekali, ratusan miliar manusia. Terus waktu saya mau khotbah bagian ini Tuhan, ketika saya melihat Markus pasal 5, Matius juga mencatat, Lukas juga mencatat tentang kisah orang gila yang ada di satu kota namanya Gerasa, lalu mengingat bagaimana teknologi mulai menghitung-hitung kornea, bola mata, ginjal, hati, jantung dan sebagainya. Apa poinnya buat saya? Apa poinnya buat saudara? Ketika Tuhan Yesus ada dalam satu tempat, ketika dia nyebrang Danau Galilea, dia masuk ke satu kota namanya Gerasa, pasti ini bukan kota yang dihuni oleh orang Yahudi, karena mereka pelihara babi. Babi-babi dipelihara. Orang Yahudi tidak pelihara babi-babi. Maka orang ini pasti penduduknya bukan orang Israel, non-Israel. Maka Tuhan mengunjungi mereka, letaknya kurang lebih 10 km, kurang lebih dari sini ke Gajah Mada lah, kurang lebih kayak gitu ya, 10 km. Dari Danau Galilea, lumayan jauh. Demi sebuah tujuan, Tuhan Yesus ketika dia pergi, dia tidak pergi, ya asal jalan aja lah, lagi nggak tahu mau ngapain, ya jalan-jalan aja, enggak. Tuhan nggak begitu. Ketika dia pergi ke kota Gerasa, dia tahu ada seorang anak manusia yang sedang diikat oleh setan, yang penduduknya tidak mau peduli lagi. Nanti kita akan melihat apa yang terjadi dengan orang ini. Kita ambil 3 hal yang saya mau ajak saudara renungkan dari bagian ini. Tentang nyawa kita, harga manusia, berapa nyawa kita. Sampai Tuhan rela mau pergi ke kota Gerasa untuk mencari dan membebaskan seorang yang dirasuk oleh setan. Saudara, orang bisa dirasuk setan, kita tidak asing. Nggak tahu saudara pernah lihat orang dirasuk setan? Dalam pelayanan saya sering juga lihat orang-orang dirasuk setan. Biasa orang dirasuk setan gimana saudara? Biasa teriak-teriak ya, nggak karu-karuan, wah gelimpangan gitu, wah rambutnya acak kadut dan sebagainya. Wah kalau perlu buka baju telanjang dan sebagainya. Dia nggak sadar, kenapa? Karena roh jahat, roh setan masuk ke dalam dirinya. Tapi di dalam bagian ini kita melihat orang ini ketika Tuhan Yesus sampai ke kota Gerasa itu, dikisahkan oleh Markus. Kalau saudara baca Matius, Markus, Lukas, Markus paling panjang ceritanya, paling detail, mengisahkan bagaimana mujizat itu terjadi perjumpaan Yesus dengan orang gila di Gerasa ini. Karena Markus memang mendapat informasi dari Rasul Petrus. Petrus begitu concern dengan perbuatan mujizat-mujizat yang diperbuat oleh Yesus. Maka Markus catat. Dan Markus mencatat bagaimana kisah ini dengan detail. Pertama saudara perhatikan Markus pasal 5 ayat 7. Ini adalah perjumpaan, pembicaraan, percakapan antara Tuhan Yesus ketika sampai di Gerasa bicara dengan setan-setan. Setan-setan yang ada dalam orang itu bukan satu, tapi banyak. Karena disebut siapa namamu, lalu disebut apa? Legion. Legion itu artinya satu sepasukan tentara Romawi yang jumlahnya kira-kira 6.000. Bukan berarti setannya ada jumlah 6.000. Tapi Injil Markus, Matius, Lukas mau kasih tahu setannya banyak dalam satu tubuh orang ini.
Sehingga waktu dia diikat, waktu dirantai-rantai, diputuskan, tidak ada yang bisa membelenggu dia lagi. Akhirnya satu penduduk kota Gerasa ini udah bohwat, udah nggak tahu lagi mau diapain. Biarin aja dia hidup di pekuburan, di reruntuhan bangunan, biar dia jadi sampah. Ketika Tuhan ada di sana, setan itu berkata, Markus 5 ayat yang ke-7. Apa urusanmu dengan aku? Di dalam Injil Matius dikatakan, apa urusanmu dengan kami? Berarti yang bicara setan-setan yang ada di dalam diri orang yang dirasuk itu. Saudara, apa urusanmu dengan aku? Setan bicara sama Tuhan Yesus. Apa urusanmu? Ini belum waktunya aku dibuang ke api kekal. Di dalam Matius 25 ayat 41 dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Ini bicara tentang nubuatan akhir zaman. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis, setan-setan dan malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikatnya maksudnya roh-roh jahat. Setan-setan memang ada, memang eksis. Itulah tempatnya, yaitu ke dalam api yang kekal. Maka setan-setan ini waktu berjumpa dengan Yesus, mereka pikir, celaka. Apakah Tuhan mau lempar kita sekarang ke api yang kekal? Bukankah kayaknya belum waktunya sekarang? Maka dia bilang, apa urusanmu? Jangan lempar aku ke siksaan api kekal saat ini. Belum waktunya Tuhan. Karena sebelumnya Tuhan mengusir dia. Dan kalimat ini mengatakan, apa urusanmu? Dia pikir, setan-setan ini berpikir, Yesus akan melempar mereka ke api kekal. Saudara, setan ini kenal siapa Yesus. Saudara, kalau perhatikan tadi, setan tahu Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Maka orang kalau nggak kenal siapa Tuhan, kalah sama setan, kalah. Kalau saudara dan saya percaya Yesus tapi tidak kenal siapa Yesus Kristus, kita kalah sama setan. Setan lebih kenal. Celaka nggak saudara? Ada orang mau masuk sorga tapi nggak kenal siapa Yesus. Tapi kalau mati mau masuk sorga, nggak kenal siapa Yesus. Setan-setan tahu siapa Yesus. Yesus adalah putra Allah, anak Daud. Pribadi kedua yang akan melempar setan-setan, malaikat-malaikat ke dalam api kekal. Waktu saya merenungkan ini, Tuhan sudah selayaknya. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, makin takut kepada Tuhan. Makin ingin mengenal siapa Tuhan. Saudara, memang sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan 100%. Ada banyak celah-celah yang kita sulit mengerti. Betul. Tapi bukan berarti saudara berhenti untuk belajar firman Tuhan. Kalau suami istri mengenal, kata berhubungan intim suami istri, dipakai kata mengenal. Tapi enggak mungkin. Yang sudah jadi satu tubuh suami istri bisa kenal suaminya, istrinya 100%. Tidak mungkin. Enggak mungkin. Enggak mungkin kita manusia bisa kenal manusia 100%. Tetapi Tuhan mengenal saya, mengenal saudara 100%. Luar dalam, semua pikiran saudara, hati kita, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Cuma kita yang ketika mau mengenal Tuhan, nggak mungkin bisa 100%. Tapi kita harus terus kenal Dia. Malu kita sama setan, malu sama setan. Tanda petik. Karena dia lebih kenal, walaupun dia tidak pernah mau taat. Saudara, inilah percakapan Yesus dengan setan-setan. Maka setan-setan ini diusir keluar. Tetapi celakanya tadi kita sudah baca. Ketika setan itu keluar, mestinya nanti kita lihat penduduk itu senang. Tapi setan diusir keluar oleh Yesus. Penduduk kota Gerasa mengusir Yesus keluar dari kota Gerasa. Ironis.
Jauh-jauh datang tolong orang yang dirasuk setan. Supaya kotamu itu dibebaskan dari setan-setan. Tapi yang terjadi nanti kita melihat kebalikannya. Saudara, kita tidak membaca sekali lagi apa yang menyebabkan setan itu bisa merasuk orang ini. Enggak ada. Matius, Markus, Lukas tidak mencatat apakah dia sering main dukun. Saudara, ada orang dirasuk setan karena suka main dukun. Saudara pernah tahu? Ada orang yang suka main okultisme, ikut ilmu ini, ilmu itu, dia kerasukan setan. Kenapa? Karena dia biasa main sama setan-setan. Akhirnya setan merasuk dia. Bisa. Bisa karena nenek moyang, papa mamanya biasa urusan sama roh-roh jahat. Maka sampai anak generasi ke-1, generasi kedua, generasi ketiga biasa dengan dunia okultisme. Salah satu pendeta yang saya suka undang juga di tempat ini, papanya biasa berurusan dengan setan-setan. Saudara tahu siapa? Pendeta David Chia itu papanya. Anaknya Philip Chia. Itu papanya suka urusan sama pengusiran setan-setan. Ditulis buku. Bukunya ada tuh bagaimana dia foto orang mendelik. Biasanya menurut majalah buku cerita daripada papa yang melayani berpuluh tahun dengan orang kerasukan setan, kebanyakan orang-orang ini biasa main dengan dunia okultisme. Tapi orang di Gerasa ini nggak diceritakan apa penyebabnya. Dan kita juga nggak perlu cari tahu kalau memang Alkitab tidak tulis. Yang pasti dia orang yang dirasuk begitu banyak setan. Martin Luther menulis sebuah karangan yang berjudul Anfechtung, The Great Temptation. Godaan yang begitu besar, apa itu? Godaan yang begitu besar ketika dia melihat iblis, setan begitu intens mengikuti kemana dia pergi. Sampai ke kamar tidur, pada waktu dia belajar, waktu dia melayani. Bahkan waktu Martin Luther dibuang ke satu tempat, diasingkan, dia katakan ini setan ngikutin terus. Bahkan setan ini membuat saya sakit. Dalam tulisannya Martin Luther berkata seperti itu. Jadi dia bilang gak ada cara lain. Seperti yang Rasul Petrus katakan kita harus melawan dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya setan terus-menerus keliling 360. Sekarang kamera sudah 360 derajat. Lihat atas, lihat bawah, lihat kiri, lihat kanan. 360, 360 degree. Coba supaya bisa lihat bukan hanya tampak depan, samping kiri kanan, atas bawah. Kesemuanya bisa diputer itu kamera. Nah kalau kamera saja begitu canggih, setan dari dulu sudah lihat saudara dan saya. Takut gak saudara? Kita pikir cuma Tuhan yang liatin kita. Setan liatin kita. Untuk apa? Setan liatin kita untuk menjatuhkan kita. Maka apa yang ditulis oleh Petrus, apa yang dikatakan oleh Martin Luther betul. Setan selalu melihat di mana kelemahan kita. Ini lagi tenang-tenang, ini lagi aman-aman. Aku bikin kasus supaya pecah itu gereja. Berantem, biar dia berantem. Biar ribut. Supaya orang mau ke gereja bawa jiwa gak bisa. Itu lihat gereja itu berantem melulu. Pemimpinnya berantem, majelisnya berantem, pengurusnya berantem. Ngapain gue pergi ke gereja itu? Setannya tepuk tangan. Syukur kata setan. Keluarga yang lagi aman, tenang, suami istri baik-baik, juga setan bisa kerja. Jadi kata Martin Luther dalam tulisannya The Great Temptation, pencobaan, godaan yang besar, Anfechtung itu dia bilang, gak ada cara lain kecuali kita terus doa, lawan dia dengan iman yang teguh. Ini hal pertama. Ketika kita merenungkan tentang jiwa-jiwa. Ternyata ada setan juga yang mau ambil jiwa itu. Kalau saudara dan saya mau menjangkau jiwa, kita mau pelihara jiwa kita hidup kudus. Ingat, setan juga ingin ambil jiwa saudara. Ingin ambil jiwa teman kita, saudara kita. Bukan hanya Tuhan.
Ini bagian pertama yang menggetarkan hati saya. Ketika saya pikir setan lagi tidur, dia lagi kerja. Saudara lagi tidur, setan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 setahun, 365 hari. Enggak pernah istirahat. Makanya tidak ada cara lain. Marilah hidup berjaga. Karena lawan musuh iblis tidak kita lihat. Tapi dia terus eksis. Lihat titik celah saudara. Dia akan hancurkan kalau perlu seperti Petrus ditampi. Tuhan Yesus bilang, aku sudah lihat iblis menampi kamu. Ingin menjatuhkan kamu, tapi aku sudah berdoa bagi kamu. Pernahkah saudara berdoa buat anakmu? Pernahkah saudara berdoa istri, buat suami, buat menantu, buat mertua? Berapa banyak doa kita naikkan kepada Tuhan? Wah, ini urusan Yesus dengan setan-setan di bagian ini membuka pikiran kita. Benar Tuhan, bukan hanya dahulu, tapi sekarang bahkan terus sampai dunia ini berakhir, setan-setan terus bekerja di dalamnya. Kejahatan-kejahatan manusia juga seringkali dipicu, didorong, dimotivate oleh iblis, setan. Karena dia penguasa dunia. Dia tahu nanti akan habis dia di api kekal. Sebelum habis, mari kita kerja mati-matian. Apakah saudara kerja mati-matian untuk Tuhan? Untuk jiwa-jiwa, untuk mengenal Tuhan? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, perhatikan ketika Tuhan Yesus sudah membebaskan orang-orang di kota Gerasa itu bertemu dengan dia. Ayat 17 dikatakan, ketika orang yang gila ini sudah dibebaskan, sudah waras, sudah tidak perlu dirantai lagi, sudah dibuka. Ayat 17, lalu mari kita baca sama-sama ayat 17. 1, 2, 3. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Markus mencatat, orang-orang penduduk itu takut. Apa artinya takut di sini, saudara? Takut dengan Yesus yang penuh kuasa. Saudara pernah ketemu orang, gue takut sama dia. Kenapa? So powerful, begitu berkuasa. Kalau dia ngomong waduh kita gak berani lah. Itu orang hebat, gue takut sama dia. Ada orang takut dengan pribadi seseorang, karena orang itu punya kuasa. Inilah penduduk kota Gerasa. Dikatakan mereka takut kepada Yesus, bukan takut hormat. Saudara takut sama Tuhan, takut seperti apa? Takut yang hormat, bukan? Saya takut Pak sama Tuhan, artinya bukan takut karena Tuhan itu maha kuasa saja, seperti iblis setan takut, enggak. Seperti orang Gerasa ini takut sama Yesus, tetapi takut kita harusnya saya hormat kepada Tuhan. Dengan takut dan gentar, engkau harus datang beribadah kepada Tuhan. Tapi sekarang penduduk ini katakan mereka takut, di ayat 17 karena takut, mereka takut akan kuasa Yesus. Takut yang kedua, takut kehilangan properti. Propertinya apa? 2.000 ekor babi. Saya cari tahu di NTT, 1 ekor babi harganya 2.500.000. Kalau 2.000 dikali 2.500.000 matematika sama dengan 5M. Banyak kan saudara? Banyak, 5 miliar. Terus saya pikir Tuhan, apa enggak hitung-hitungan, apa enggak kasihan sama penjaga babi itu? Enggak kasihan apa yang punya itu peternak babi 2.000. Waktu saya bergumul bertanya, Tuhan enggak kasihan apa? Itu kan punya orang. Kenapa engkau izinkan setan itu masuk ke dalam babi-babi itu? Terus hati saya berkata, jangankan 2.000, mau 200.000 kayak, mau 2 juta juga aku enggak peduli. Itu suara hati ketika saya menggumuli firman Tuhan ini. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya yang punya babi siapa sih saudara? Kalau kita mau melihat keseluruhan alam semesta ini milik Tuhan. Saya udah sering khotbah, air liurnya burung walet aja bisa bikin orang kaya raya. Jadi urusan 2.000 ekor babi, cuma kecil banget bagi Tuhan 5M. Tapi bagi orang-orang tuh gede sekali itu Pak, 5 miliar. Iya, tapi kamu mesti melihat ini Tuhan pemilik segala sesuatu. Dia yang menghembusi orang gila itu dengan nafas rohnya,
taruh di dalam orang itu. Sehingga ketika orang itu dikuasai oleh roh jahat, maka Tuhan Yesus berbelas kasihan, kasihan sama orang ini. Rohku ada dalam diri dia. Maka ketika dia renggut diambil oleh setan, berarti setan mengambil apa yang menjadi milikku. Saudara, waktu saya merenungkan ini, saya teringat, kalau orang tua ditinggal oleh anak, gimana saudara? Anaknya meninggal duluan. Banyak orang tua dan saya sendiri juga mengalami sebagian jiwa kita, gimana? Ikut hilang, terkubur di sana. Terus waktu saya merenungkan itu, Tuhan, aku sedikit mencicipi apa artinya kalau orang dikuasai oleh roh jahat. Apa artinya kalau orang terhilang daripada dirimu. Karena bagian dari yang paling penting, nafas, kehidupan, nyawa, jiwa, roh, istilah yang lain itu, satu pengertian diberikan kepada manusia. Beda dengan robot, Sophia, Ameka, tadi Optimus, enggak diberikan roh. Binatang, dogi, cat, kita di rumah, anjing kesayangan, kucing kesayangan, enggak ada. Tetapi saudara dan saya, inilah yang membedakan. Maka saya enggak ngerti kenapa penduduk ini ketika sudah merasakan perbuatan Tuhan yang besar, tetapi justru mengusir Yesus. Apa penyebabnya saudara? Tidak lain, karena tamak akan harta. Harta segala-galanya bagi kami. 2.000 ekor babi, 5 miliar, itu jauh lebih penting dibandingkan nilai manusia. Yesus yang mau datang membebaskan seluruh penduduk ini dari ikatan setan-setan. Saya yakin setan-setan ini habis nyemplung, babi-babi itu terjun mati lemas 2.000 ekor. Saya pikir kenapa babi-babi itu harus terjun ya? Kenapa orang gila ini kok enggak dibikin terjun? Kenapa saudara? Karena babi juga di hadapan setan enggak ada nilainya. Cuma orang-orang aja yang menilai. Tapi di hadapan setan 2.000 ekor babi, aduh. Satu nyawa lebih berharga, aku enggak mau keluar dari pekuburan. Tapi dikasih, kalau suruh pindah ya aku enggak mau cari pohon beringin. Mendingan babi daripada pohon beringin, cemplung 2.000. Enggak dikisahkan bagaimana cara cemplungnya, lari-lari, enggak karu-karuan, pokoknya cemplung, mati lemas di sana. Artinya adalah setan juga tahu manusia itu jauh lebih berharga dibandingkan babi-babi, dibandingkan binatang-binatang. Tuhan terima kasih. Dari kisah ini saya menangkap satu hal yang sangat penting, bahwa jiwa-jiwa terhilang di hadapan Tuhan Yesus jauh lebih berharga. Jika kita memberi diri kita dikuasai ketamakan akan harta, maka kita tidak akan memiliki hati kepada jiwa-jiwa terhilang. Selesai saudara, kalau hati kita kepada sesuatu yang sifatnya sementara, gak bisa bicara jiwa-jiwa. Kenapa? Yesus, engkau pergi aja. Biarkan kami di kotak kami dikuasai oleh setan-setan, kami gak perlu engkau. Kami perlu babi-babi. Ya orang ini sudah dibebaskan, ya sudah kamu keluarlah. Mau ikut Yesus, ikutlah. Terserahlah. Yang penting Yesusnya juga ikut keluar. Kata mendesak di situ artinya mengusir secara halus. Pergilah, pergi, jangan di sini. Nanti kalau Tuhan Yesus terus-menerus di kota Gerasa ini, semua babi-babi akan terjun semua, mati semua ntar. Takut dia. Ntar diusir, pergi lagi ke babi yang lain. 2.000, ntar tambahlah 3.000, ntar tambah 5.000. Habis, terus kita mau bisnis apa Tuhan? Habis nih. Biarkan setan-setan, kami hidup dengan setan-setan. Yang penting kami tetap sukses kaya raya. Ini yang terjadi dengan orang-orang di Gerasa. Ngeri saudara, ngeri. Kalau orang sudah dibutakan, Tuhan datang dengan belas kasihan, cinta kasih pun tidak dianggap, enggak dianggap. Tuhan, biarlah kita berdoa, minta Tuhan tolong kita, buka hati kita. Berapa cinta kasih Tuhan kepada orang yang sudah tidak punya nilai ini.
Bagian yang terakhir yang saya ajak saudara lihat, ketika Tuhan sudah membebaskan belenggu setan dari orang yang dirasuk itu. Di dalam ayat 19, mari kita baca apa yang dikatakan di sana. Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Orang yang sudah dibebaskan ini begitu bersuka cita. Dia sadar dulu ini aku diikat oleh setan. Dia sadar saudara, dia tahu dia dirasuk. Tapi dia gak berdaya. Sekarang dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan sudah bebaskan dia. Maka dia bilang, Yesus aku mau ikut kemana engkau pergi. Enggak, kata Tuhan. Setiap orang punya tugas, tanggung jawab, peran masing-masing. Ada orang dipanggil jadi pendeta, ada orang jadi penginjil, ada orang pergi jadi misionaris. Tapi ada orang juga jadi pengusaha yang berhati pendeta. Saya kenal banyak orang yang seperti itu. Yang cinta Tuhan lebih dari orang yang menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan. Tuhan bilang enggak, aku kasih kamu tugas. Kamu tidak perlu ikut seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, Thomas dan yang lainnya. Saya kasih tugas, kata Tuhan. Enggak usah ikut saya. Ceritakan apa yang sudah kamu terima. Bagaimana Tuhan berbelas kasihan kepada kamu. Pergilah ke orang-orang sekampungmu. Artinya ke tempat asalmu. Saudara tahu, orang ini bukan hanya pergi ke tempat kampungnya di Gerasa. Dia pergi ke 10 kota bekas jajahan Yunani, Alexander the Great. Dia buat kota-kota itu di bagian selatan, kurang lebih ada 10 kota. Disuruh pergi sekampungmu saja ke rumah sekitar tetanggamu. Dia pergi kemana-mana. Kenapa saudara? Gak bisa diem. Gak bisa diamnya tapi positif. Bukan ngegosip. Tapi dia cerita, Tuhan sudah berbuat baik kepada saya. Saya ini udah jadi sampah, dibuang. Orang udah gak mau, orang geli, orang takut sama saya. Saya telanjang, saya diikat oleh rantai, saya gila. Aduh, waktu saya renungkan bagian ini, Tuhan, haruskah orang melayani Tuhan harus mengalami ikatan setan seperti ini? Baru pergi, Tuhan bilang pergi ke sekampungmu aja. Dia pergi ke 10 kota, Dekapolis. Deka artinya 10, polis artinya kota. Dia pergi ke 10 tempat. Artinya apa? Kalau saudara dan saya sudah mengecap kebaikan Tuhan, saudara diikat pun gak bisa diem. Aduh, kalau kita tahu ada martabak yang enak, gak usah disuruh cerita, kita cerita sendiri. Di sana ada martabak enak, lu lurus aja belok kiri, belok kanan, ada tikungan, ada tukang itu. Nah di situ lu masuk sedikit. Sekarang jadi konten di Instagram, di YouTube. Tempat-tempat ada orang yang kerjaannya cuma makan. Dia cari makanan sampai ke Bogor, sampai ke mana-mana. Ke Tangerang, pokoknya cari makanan enak. Mau kasih tahu, jangan gua sendiri aja yang nikmatin enaknya makanan itu. Lu juga mesti pada tahu, apalagi gua dapat duit dari konten ini. Wah, dia cerita, maka orang pergi rame-rame. Iya lu bener lu enak. Itu baru makanan, baru makanan. Ada dokter yang hebat, dulu saya sakit. Saya yang hebat, dulu saya. Semua diceritain. Orang ini cerita, Tuhan, aku ini dulu sampah. Aku ini gak ada harganya. Aku udah dibuang, gak ada orang lagi mau sama aku. Tetapi Tuhan, Engkau berbelas kasihan pada. Saya yakin sampai mati orang ini melayani Tuhan. Amin saudara. Saya sedih beberapa waktu yang lalu ketemu seorang. Dia cerita tentang orang yang dulunya sudah diangkat dari tempat yang begitu rendah. Sekarang jadi orang yang hebat. Dia cerita sama saya, Pak, saya sedih loh Pak. Kenapa? Itu teman saya dia hapus semua masa lalu, pertolongan Tuhan, kebaikan orang yang sudah tolong dia dihapus semua Pak. Terus saya bilang ngapain dihapus? Dia pakai legacy dia sendiri. Itu sudah tidak ada. Yang ada adalah saya. Dihapus semua masa lalu. Sejarah dihapus. Saya sekarang adalah saya. Celaka.
Ada orang yang dengan sengaja hapus masa lalu supaya dia tetap eksis, supaya dia tetap diagungkan, ditinggikan. Yang lalu hapus, delete all. Saya sekarang, ke depan saya, bukan yang lalu. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah bisa memuliakan Tuhan. Jangankan ke 10 kota, ke kampung halamannya pun tidak akan pernah bisa memuliakan Tuhan. Kiranya bagian akhir ini mengingatkan kita, kalau saudara sudah mengalami cinta kasih Tuhan, berapa harga satu nyawa? Jawabannya tidak bisa dinilai. Bagaimana kita menilai roh Tuhan yang ada dalam diri manusia? Nyawa manusia adalah berharga. Itu sebabnya jangan makan darah. Itu kata firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Tujuannya supaya saudara dan saya ingat. Kalau sekarang mau makan darah silakan aja, walaupun berpotensi mungkin kena penyakit yang ada dalam kandungan darah itu kalau hewan itu berpenyakit. Tetapi maksud yang paling utama adalah jangan makan darah karena dalam darah ada nyawa. Nyawa tidak bisa dinilai dengan rupiah, dolar, euro, dan sebagainya. Itulah saudara dan saya. Dan Tuhan mau kita, mari hari ini. Di minggu pertama tahun 2024, kita merenungkan, Tuhan, aku mungkin tidak bisa pergi seperti orang yang Tuhan sudah tolong tadi ke 10 kota. Tapi aku bisa mulai berdoa. Aku bisa ingat temanku, teman badmintonku, teman jogging, teman makan, teman ngafe, teman kuliah, macam-macam, tetangga, saudara. Pernahkah saudara berdoa bagi mereka? Mari kita berdoa. Dan bangkit berdiri, kita merenungkan firman Tuhan, minta Tuhan menolong kita memahami bagian ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Ampuni kami pun tidak lebih baik dari orang-orang di kota Gerasa yang tidak mempedulikan sesama. Kami lebih peduli dengan apa yang kami miliki dibandingkan dengan pribadi orang-orang yang di sana Tuhan berbelas kasihan. Kiranya Engkau menjamah hati pikiran kami di awal tahun ini, di hari-hari yang Tuhan bentangkan bagi kami. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami punya belas kasihan Tuhan, seperti Engkau berbelas kasihan kepada kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk ungkapan pernyataan-pernyataan firman yang kami boleh pahami. Namun firman ini menjadi sia-sia kalau Tuhan tidak menggerakkan dan kami tidak taat melakukan gerakan hati kami. Tolong kami, jadikan kami orang-orang yang taat melakukan tugas bagian peran kami di dalam kesementaraan, di dalam setiap potensi yang Tuhan berikan. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur buat firman-Mu. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, mari kita